Setelah komandan militer mengetahui fenomena yang dialami Yunji, seluruh warga Hyosan pun dikategorikan sebagai orang yang terinfeksi tanpa gejala, sehingga mereka dibawa ke suatu tempat untuk diisolasi. Saat dimasukkan ke ruang karantina, Soju nekat melawan petugas dan mengambil perlengkapan yang dikenakan untuk melakukan penyamaran. Ia meminta bantuan rekannya untuk melewati tembok pos karantina. Soju bertujuan pergi ke SMA Hyosan dengan harapan bisa bertemu putrinya, Onjo. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Ibu Chongsan. Ia pun memutuskan pergi menyusul putranya di sekolah tanpa memikirkan bahaya yang akan dihadapinya. Meski polisi menjaga ketat jalur masuk, namun Ibu Chongsan berusaha mencari jalan lain dengan melewati gang demi menghindari pemblokiran jalan. Sementara itu, Chongsan dan yang lainnya tidak ingin terus berada di atas atap sekolah. Tanpa adanya bahan makanan, mereka pun harus meminum air hujan yang turun untuk menghilangkan haus dan mengisi perut mereka yang kosong. Suara petir yang menyambar tiba-tiba membuat telinga Namra kesakitan. Karena setelah terinfeksi virus, pendengarannya menjadi sangat sensitif. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk pergi sejauh mungkin dari lingkungan sekolah, selagi hujan petir mengalihkan perhatian para zombie. Begitupun dengan keempat murid yang berada di bawah, mereka menyadari hal tersebut, dan mereka pun kabur sambil mengendap-endap. Setibanya di bawah, Chongsan kaget. Ibunya datang menyusul. Tapi bukannya senang bisa bertemu ibunya, Chongsan malah sedih karena ibunya kini telah berubah menjadi makhluk zombie. Dimana setelah berusaha mencapai gedung sekolah untuk menjemput putranya, sang ibu pun pada akhirnya tidak bisa menghindari serangan zombie. Melihat zombie tersebut, teman-temannya yang lain berusaha melumpuhkannya, tanpa mereka tahu kalau zombie yang mereka pukuli itu adalah Ibu Chongsan. Akhirnya dengan berat hati, Chongsan pun harus merelakan sang ibu tercinta karena segerombolan zombie telah berdatangan akibat suara dari keributan itu. Saat berusaha kabur dari zombie, salah satu teman mereka terjatuh di belakang. Siswi bernama Jimin yang mengetahuinya memilih untuk tidak menolong karena ada zombie yang mendekat. Beruntung siswi ini diselamatkan oleh anak bernama Woojin, dan secara bersamaan murid-murid yang sebelumnya bersembunyi di bawah juga tiba di sana. Salah satu dari mereka ternyata adalah kakak perempuan Woojin, namanya Hari, anggota tim pemanah di SMA Hyosan. Sementara itu, Jimin yang lebih mementingkan nyawanya sendiri kini terpisah dari kelompok. Saat kabur sendirian dalam keadaan gelap, tanpa sadar ia berlari ke arah lapangan sekolah, di mana Jimin akhirnya terjebak dalam segerombolan zombie, hingga tak ada lagi yang bisa dilakukannya kecuali menangis dan pasrah saat zombie memangsanya. Di sisi lain, Chongsan dan teman-teman segera masuk menyelamatkan diri ke dalam ruang olahraga. Mereka baru sadar kalau ternyata di dalam ruangan itu ada sekumpulan zombie, sehingga mereka kembali berlari mencari tempat persembunyian. Sayangnya, anak yang mengalami luka di perut tidak bisa menyelamatkan diri. Daripada ia menyusahkan temannya yang lain, akhirnya ia berkorban. Kepanikan dalam ruangan itu juga memisahkan satu anak eskul memanah. Ia memilih kabur keluar untuk menghindari serbuan zombie. Di dalam pos karantina, pihak militer menganalisa video rekaman Lee mengenai virus Jonas ciptaannya, yang mana Lee merekam semua penelitiannya di laptop. Akan tetapi militer tidak menemukan satupun video mengenai pembuatan vaksin virus Jonas. Karena Lee sendiri hanya mampu membuat obat yang memperlambat saja, tidak seutuhnya menghilangkan virus itu dari dalam tubuh orang yang terinfeksi. Vaksin bisa ditemukan jika suatu virus memiliki pola yang konsisten, sedangkan kasus virus Jonas atau virus zombie ini tidak memiliki pola yang konsisten.
Sehingga lama-lama bertahan untuk percaya nantinya obat virus ini akan ditemukan, sama saja dengan menunggu umat manusia punah. Lee Byung-chan lalu memberitahu bahwa satu-satunya cara mengatasi virus tersebut hanya dengan membunuh sel inangnya sampai habis. Di tempat lainnya, saat tiba pagi hari, Soju masih dalam perjalanan menuju sekolah putrinya. Setelah mengalami banyak kejadian di jalan, dia berhasil selamat dari kejaran zombie. Kini untuk menghindari bertemu dengan zombie, Soju memilih melewati Bukit Sunyi dan menandai pohon-pohon menggunakan pita agar tidak tersesat. Di tengah pendakian, tak sengaja Soju tergelincir hingga ia menjatuhkan senter kecil miliknya. Saat keluar dari hutan, Soju memasuki area proyek, di mana ia harus kembali berhadapan dengan zombie-zombie sebelum bisa bertemu putrinya. Di saat bersamaan, murid-murid di dalam gudang alat olahraga mendapat ide dari Suhyuk, sebuah ide yang bisa membawa mereka keluar dari sana, yaitu dengan memanfaatkan troli penyimpanan bola sebagai pelindung. Saat melakukan persiapan, Chongsan tak sengaja menemukan sebatang coklat kadaluarsa yang amat sangat berharga. Karena semuanya kelaparan, Chongsan pun berbagi sebatang coklat itu dengan teman-temannya. Semua persiapan dan perlengkapan sudah selesai. Setelah mengumpulkan nyali untuk berhadapan langsung dengan zombie, mereka lalu membuka pintu gudang dan keluar. Sayangnya, sebelum upaya mereka berhasil, Junyong tergigit zombie saat mencoba melindungi siswi bernama Mijin. Sebelum virus itu mengambil kesadarannya, Junyong lalu keluar untuk membantu teman-temannya menyingkirkan kerumunan zombie yang menghambat laju lingkaran troli. Begitu lingkaran troli sampai di pintu keluar, Onjo kaget saat sang ayah membukakan pintu tersebut. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, Soju bisa melepas kerinduan kepada putrinya. Mereka kemudian bergerak ke arah lapangan tenis. Namun zombie-zombie yang berdatangan membuat mereka akhirnya terkurung di dalam lapangan. Melihat adanya mangsa yang terkurung, zombie-zombie yang lapar ini saling berdesak-desakan, hingga akhirnya pintu pagar lapangan tenis jebol. Dengan menggunakan hand flare, Soju berusaha mengalihkan perhatian gerombolan zombie. Akan tetapi beberapa zombie lebih tertarik memangsa manusia yang ada di depan mereka, dan hal ini memaksa Soju untuk berkorban. Sementara anak eskul panahan yang terpisah dari kelompok ini kembali masuk ke tempat persembunyian sebelumnya. Namun keberadaannya dirasakan oleh Guinam melalui indera zombinya. Guinam yang mencium adanya bau Chongsan pada tubuh anak ini lalu bertanya, "Di mana Chongsan?" Setelah berkali-kali ditanya, tapi anak ini selalu menjawab tidak kenal dengan Chongsan. Guinam pun marah dan memberikan gigitan padanya. Onjo dan teman-teman terus berlari mencari tempat aman. Mereka akhirnya bisa beristirahat dari kejaran zombie setelah menemukan tempat sunyi di area konstruksi. Di lain tempat, ancaman akan wabah virus Jonas yang terus menyebar di Hyosan membuat kemiliteran Korea harus mengambil tindakan sebelum penyebaran virus ini semakin meluas. Karena tidak ada solusi penyembuhan, keputusan pun ditetapkan. Pihak militer akan melakukan pengeboman di beberapa titik kota Hyosan menggunakan rudal. Atas kematian sang ayah, Onjo sangat terpukul. Begitupun dengan Chongsan dan teman-teman lainnya yang harus merelakan sahabat dan orang-orang tercinta mereka karena virus tersebut. Di tengah kesedihan mereka, naluri predator yang ada di dalam diri Namra muncul. Ia melihat teman-temannya sebagai mangsa yang bisa dimakan.
Di saat keinginan itu muncul, Namra dengan sekuat hati berusaha melawan bagian dirinya tersebut. Suhyuk yang memperhatikannya lalu membalut mata kiri Namra. Di sisi lain, pihak militer mengetahui indera pendengaran zombie lebih peka dibanding manusia. Kelebihan sekaligus kelemahan yang dimiliki zombie-zombie ini dimanfaatkan militer untuk mengumpulkan mereka di beberapa titik yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan banyak drone yang sudah dipasang suara pada frekuensi tinggi, akhirnya militer berhasil memancing perhatian zombie. Pengumuman terhadap warga Hyosan disiarkan pasukan militer. Mereka yang masih selamat diminta segera berlindung karena bom rudal akan diluncurkan. Namra mendengar pengumuman itu dari kejauhan. Ia lalu menyampaikan kepada teman-temannya. Di saat mereka ingin mencari tempat berlindung, Guinam berhasil melacak keberadaan Chongsan. Tujuannya masih sama, yaitu balas dendam. Karena ruang gerak di tempat itu sangat sempit, Chongsan akhirnya tidak bisa menghindar saat Guinam menularkan virus zombinya melalui gigitan. Setelah membereskan Guinam, Chongsan lalu memberikan tanda pengenalnya kepada Onjo dan berharap Onjo menyimpannya baik-baik. Hal yang sama juga dilakukan Onjo, hingga kebersamaan mereka diakhiri dengan sebuah pelukan perpisahan. Selagi kesadarannya masih ada, Chongsan pun membantu teman-temannya kabur dengan memancing para zombie agar mengikutinya, sehingga memberi kesempatan Onjo dan yang lain untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Guinam yang masih hidup lagi-lagi mendatangi Chongsan. Belum puas hanya menggigitnya, Guinam kemudian mengincar matanya, dan akhirnya dendam itu terbalaskan. Tak lama setelah itu, rudal yang diluncurkan militer meledak di kota wabah Hyosan. Zombie-zombie yang sengaja dikumpulkan di beberapa titik musnah di area yang sudah ditargetkan. Chongsan dan Guinam pun gak luput dari ledakan hebat tersebut. Sementara Onjo dan kawan-kawan telah berada jauh dari titik pengeboman, sehingga dampak ledakan tidak terlalu berpengaruh terhadap mereka. Setelah misi pengeboman selesai, komandan mengerahkan anak buahnya untuk turun ke lapangan, membinasakan sisa zombie yang lolos dari ledakan, serta mengevakuasi warga yang selamat. Komandan pun kembali ke ruangan dan segera membuat video pernyataan bahwa keputusan pengeboman tersebut adalah murni berasal dari dirinya, sehingga atas hal itu komandan akan bertanggung jawab. Selesai membuat video rekaman, komandan lalu menghubungi sang istri. Di telepon itu ia menanyakan kondisi istri dan anak-anaknya, serta mengungkapkan rasa cintanya kepada mereka. Tak lama setelah mengakhiri panggilan, komandan pun bunuh diri. Keesokan pagi, murid-murid ini melanjutkan perjalanan dengan melewati bukit. Sayangnya di tengah bukit mereka tersesat. Ketika nggak tahu harus kemana, mereka melihat pita yang diikat pada setiap batang pohon, seolah sengaja dibuat seseorang sebagai penanda arah. Di dekat situ, Onjo menemukan senter bertuliskan nama sang ayah. Ia pun terharu, begitu tahu ayahnya lah yang mengikat pita-pita tersebut. Seakan jasa sang ayah tiada henti menolongnya dan juga orang lain. Setelah mengikuti pita penanda itu, mereka akhirnya bisa keluar dari hutan. Pada tempat lain di dalam rumah pencipta virus Jonas, yaitu Lee, istri dan anaknya yang terinfeksi ternyata masih ada. Badan Intelijen Korea mendatangi rumah Lee untuk melakukan penyelidikan sekaligus membawa keduanya. Murid-murid yang sudah merasa aman dari ancaman zombie ternyata salah. Insting Namra masih merasakan ada zombie di sekitar situ. Namun mereka memilih menghadapinya bersama-sama setelah tahu jumlah zombie tidak sebanyak kemarin. Dalam perjuangan terakhir itu, sialnya Wujin terinfeksi gigitan saat berusaha melindungi kakak perempuannya. Sebelum batas kesadarannya hilang, Wujin menyampaikan pesan terakhir kepada sang kakak untuk terus berlatih panah dan jangan menyerah sebelum menjadi atlet panah yang hebat. Di saat Wujin berubah menjadi ancaman, Namra segera melumpuhkannya.
Meskipun banyak kehilangan orang-orang tercinta, perjalanan harus tetap dilanjut. Mereka harus terus bertahan, agar pengorbanan demi pengorbanan yang telah dilakukan jadi tidak percuma. Bagian diri Namra sebagai zombie bangkit lagi. Dia pun menyiksa dirinya sendiri, demi tidak menghancurkan harapan hidup teman-temannya yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Begitu menyadari Namra tidak ada di belakang barisan, Suhyuk dan Onjo mencoba mencarinya. Saat Suhyuk dan Onjo memastikan keadaan Namra, 남라야, 같이 가자. Namra malah merespon ajakan Onjo dengan menyerangnya. Onjo pada akhirnya terdiam dan mempersilahkan Namra memangsa dirinya. Meski hati nurani Namra berhasil mengendalikan naluri zombinya, namun hal ini membuat Namra mengalami konflik dalam batinnya. Namra pun memilih pergi menjauh karena khawatir penyakitnya ini akan merenggut jiwa orang lain. Suhyuk dan Onjo kembali melanjutkan perjalanan bersama yang lain hingga mencapai wilayah perbatasan. Pasukan militer yang menjaga ketat tempat itu segera mengevakuasi mereka ke zona karantina. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul bersama para penyintas kota Hyosan yang lain. Bencana itu meninggalkan duka mendalam bagi kota Hyosan. Ungkapan bela sungkawa dan sumbangan terus berdatangan bagi warga Hyosan yang masih hidup. Meski akhirnya warga yang selamat bisa melanjutkan hidup, tapi mereka tidak bisa melupakan bekas luka yang ditinggalkan. Kini 3 bulan sejak kota wabah itu di lockdown, situasi darurat militer telah dicabut. Epidemik di kota Hyosan resmi dinyatakan berakhir. Tapi warga Hyosan masih akan dikarantina hingga beberapa waktu ke depan. Meski begitu, Onjo sudah bisa keluar, walau dengan cara menyelinap. Di luar, Onjo biasanya pergi ke lokasi pohon yang dijadikan tempat mengenang teman-temannya yang hilang maupun tiada. Di ranting pohon itu tersemat catatan-catatan yang Onjo buat, seperti kerinduan dengan sahabatnya Ishak, harapannya Namra bisa kembali, hingga ungkapan cintanya terhadap Chongsan. Dari arah gedung sekolah Hyosan, Onjo melihat ada api yang menyala. Keesokan harinya, Onjo menceritakan pada Suhyuk apa yang ia lihat tadi malam. Onjo yakin bahwa yang membuat api tersebut adalah Namra. Sehingga Onjo mengajak Suhyuk untuk menyelinap ke gedung sekolah mereka. Hingga tiba di malam hari, saat Onjo akan pergi ke gedung sekolah bersama Suhyuk. Ternyata teman-teman yang lain juga ingin ikut bergabung. Setibanya mereka di rooftop sekolah Hyosan, dugaan Onjo benar. Api yang ia lihat dari kejauhan memang dibuat oleh Namra. Dan kondisi Namra saat ini sudah jauh lebih baik ketimbang terakhir mereka bertemu. Sambil tersenyum, Namra menyatakan kerinduannya kepada sahabat-sahabatnya ini. Onjo lantas mengajaknya untuk ikut dengannya. Tapi Namra menolak. Ternyata ia tidak sendiri, melainkan bersama orang-orang yang memiliki kondisi sama seperti dirinya. Bahkan ada yang berasal dari luar sekolah. Namra memastikan bahwa Onjo dan yang lain tetap akan menjadi temannya. Walaupun saat ini tempat mereka berbeda dan Namra sudah tidak bersama mereka lagi.